Kalau saudara melewati minggu yang menyenangkan, can I see your hands? Wave if you've been through a good week. Alright, okay. Terima kasih Pastor Andi, Pastor Nining, all the pastoral team and the leadership team. Nama saya Alfi Raja Guguk. Ini adalah kesempatan kesekian kali saya menyampaikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali melihat wajah saya. Izinkan saya sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Alfi. Saya sudah menikah, mohon maaf kalau ada yang tertarik. Istri saya namanya Mia, kami sudah menikah selama 15 tahun terakhir. Dan kami dikaruniai 2 orang anak, Raya usia 14 dan Tiara usia ke-11. Kemarin dia baru ulang tahun yang ke-11. Saudara siap terima firman Tuhan pagi hari ini? Yes, bilang ke sebelahnya jangan tidur, bilang jangan tidur. Pendetanya menggonggong, Raja Guguk. Dia nggak gigit tapi dia gonggong. Judul pesan Tuhan hari ini adalah Boiling Point. Silakan keluarkan catatan saudara. Mari kita belajar mencatat. Yang pertama kita menghargai firman Tuhan. Yang kedua supaya kita nggak gampang lupa. Karena semakin tua bukan semakin gampang ingat tapi semakin lupa. Yang ketiga supaya tidak gampang tertidur. Yeremia 17 ayat 9 katakan demikian. Betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Firman Tuhan berkata bahwa hati manusia itu sangat licik. Deceitful. Terjemahan bahasa Inggrisnya. Artinya hati manusia itu culas. Hati kita ini pendusta, menipu dan bisa memperdayakan. Dan tidak ada orang yang bisa benar-benar tahu keadaan sebenarnya dari kondisi hatinya. Tapi yang bisa saudara dan saya lakukan adalah menjaga hati kita. Itu sebabnya Amsal 4:23 bilang jagalah hatimu. Semua bilang hatimu. Dengan segala kewaspadaan baca sama-sama. Karena dari situlah yang keras. Terpancar apa? Kehidupan. Yang pertama, urusan menjaga hati adalah urusan kita masing-masing. Enggak dibilang jagalah hatinya, jagalah mulutnya, jagalah sikapnya, tapi jagalah hatimu. Setiap kita bertanggung jawab atas kondisi hati kita. Katakan bersama dengan saya adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kondisi hati saya. Para istri, ini bukan tugas suamimu. Suami, ini bukan tugas istrimu. Para home members, ini bukan tugas home leader saudara. Para pemimpin, ini bukan tugas pendeta saudara. Setiap saya dan saudara bertanggung jawab atas kondisi hati kita masing-masing. Parameternya apa sih kalau kita bisa jaga hati? Frasa yang terakhir tadi. Yang mengalir keluar dari hati kita itu kehidupan. Bukan hal-hal yang mengarahkan kepada kebencian, amarah, iri, dendam, sakit hati dan sebagainya. Kata boiling point merupakan sebuah istilah fisika. Artinya titik didih. Setiap kita punya titik didihnya masing-masing. Ada yang titik didihnya rendah alias gampang marah. Ada yang titik didihnya tinggi. Orang ini gak mudah terusik amarahnya. Ada yang kalau marah dipendam di dalam. Tapi lama-lama jadi bom waktu. Ada juga orang yang kalau marah harus dikeluarkan dari sistemnya. Amsal 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Baca sama-sama. Tetapi orang bijak akhirnya ngapain? Meredakan amarahnya. Terjemahan bahasa Inggris bilang a self-confident fool utters ngomongin all his anger. But a wise man holds his back, mempertahankannya dan meredakannya, menenangkan amarahnya. Saudara, siapapun kita, apapun fungsi dan titel kita. Berapa lama pun kita sudah tertanam di gereja ini atau jadi pengikut Kristus. Tidak ada yang kebal dengan yang namanya kemarahan.
Tapi firman Tuhan berjanji bahwa kita bisa holds our anger back and steals our anger. Kita bisa tahan amarah ini, jadi nggak perlu dilampiaskan. Dan bahkan kalau sudah keburu keluar, kita bisa menenangkan dan meredakan amarah itu. Yang menariknya saudara, di kitab perjanjian lama, tercatat ada lebih dari 350 kali bahwa Tuhan marah. Nah, mari kita melihat sebuah perikop yang setiap saudara hampir pasti sudah pernah baca. Perikop tentang kasih. 1 Korintus 13 dimulai dari ayat keempat sampai 8. Baca sama-sama yuk. Kalau yang terakhir saudara dengar perikop ini adalah waktu saudara menikah. Nah kita ingat lagi apa sih kasih? 3, 4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi ia bersuka cita karena kebenaran. 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kata pemarah di situ diterjemahkan dalam berbagai kata. Touchy, sensi artinya, irritable, mudah tersinggung, mudah teriritasi, easily angered, gampang marah, provoked, suka terpancing. Nah saudara, dari seluruh definisi yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus tentang apa itu kasih, kita menemukan tidak ada satupun yang berbicara bahwa kasih itu perasaan. Saudara dan saya tidak menunggu perasaan, tidak menyimpan kesalahan orang lain hinggap di kepala kita. Sehingga kita bisa bilang ini, kali ini gua nggak hitung kesalahan lo. Tapi kasih adalah sebuah kata kerja. Adalah sebuah keputusan, sebuah perilaku. Karena hanya butuh 1 detik untuk bilang I love you. Tapi perlu seumur hidup untuk membuktikan kesejatian I love you itu. Berbicara tentang love is easier said than done. Lebih gampang ngomongnya daripada melakukannya. Karena kasih adalah pilihan atau keputusan dan bukan perasaan. Marah itu juga sebuah keputusan. Iya Pak ya? Marah itu keputusan. Hati saudara bisa panas, tapi tetap kita bisa memutuskan untuk tidak melampiaskan amarah kita. Saudara, ada bedanya antara marah sama geram. Marah itu kadang perlu apabila tujuannya untuk kebaikan. Makanya lebih dari 350 kali itu ditulis. Karena amarah Tuhan itu penting. Ini yang disebut dengan helpful anger. Anger yang helps. Marah atau amarah yang ingin membantu orang menjadi lebih baik. Tapi kalau geram, ini disebut dengan hurtful anger. Anger yang membuat orang jadi hurt. Amarah yang berasal karena orang yang marah itu full of anger. Penuh dengan kemarahan sehingga marahnya jadi berlebihan dan bahkan berlarut-larut. Efesus 4 ayat 26 bilang gini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. 2. Gimana caranya berbuat dosa? Kapan amarah jadi dosa? Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amarah berubah jadi dosa kalau kita membiarkannya berlarut-larut. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, yang namanya silent treatment itu gak sehat. Gue gak marah kok, tapi gue masih gak pengen ngomong aja sama dia. Ya itu sepupuan bos. Itu namanya mengampuni cicilan 12 bulan tanpa bunga.
Amarah kita jadi dosa ketika kita membiarkannya berlarut-larut. Makanya dikatakan tadi, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tips kalau mau marah udah malam aja. Setelah matahari terbenam. Jadi bisa tunggu sampai matahari terbenam hari berikutnya. Nah, bukan itu poinnya. Nah, izinkan saya dalam waktu yang sisa ini, saya membantu setiap saudara dalam 15 menit ke depan. Izinkan saya membantu saudara. 3 pemikiran untuk membantu setiap kita, termasuk yang sedang pegang mikrofon. Bagaimana cara kita mengatasi amarah. Amarah itu bisa datang, tapi kita ada di atasnya. Supaya kita bisa hold it back, kita bisa still our anger. Yang pertama, understand our anger source. Cari tahu sumber atau alasan sebenarnya, kenapa sih saya marah? Buat orang Batak seperti saya, dibesarkan oleh ayah BTL, Batak tembak langsung dari kampung. Saya itu korslet Bapak Ibu Saudara. Antara amarah sama geram itu gak ada bedanya. Ketawanya kapan? Waktu saya menikah dan waktu saya punya anak. Kadang-kadang bawaannya mau marah aja. Karena saya percaya memang the default mode yang memang sudah dilungsurkan dari dulu, ya begitu. Jadi di rumah itu memang kudu hangat, kudu panas. Namanya intonasi itu memang do sama dengan A tinggi, kalau perlu overtone sedikit ke bass. Jadi kita perlu mengerti, cari tahu sumber masalahnya kenapa sih kita marah. Kenapa saya begitu marah? Apa sih pemicu yang membuat saya marah? Tanyakan kepada diri kita, apakah amarah saya ini hurtful atau helpful? Amarah saya ini ingin memperbaiki keadaan atau cuma pengen melampiaskan amarah aja? Pantas gak sih kalau saya karena isu seperti itu saya semarah itu? Nah ini yang perlu kita kalibrasi ulang Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita mengerti kenapa kita marah, akan lebih mudah untuk kita mengatasi amarah itu. Karena amarah itu biasanya ekspresi dari sesuatu yang lebih dalam. Karena hidup kita adalah 10% tentang apa yang terjadi kepada kita. Dan 90% bagaimana kita menyikapi apa yang terjadi sama kita. Saya ulangi, hidup kita hanyalah 10% dari pemicu-pemicu apa yang terjadi kepada kita. Tapi 90% dari bagaimana kita menyikapi apa yang terjadi kepada kita. Masalahnya saudara dan saya, sebesar-besarnya pengurapan Tuhan atas saudara. Saudara gak bisa mengontrol apa yang terjadi kepada kita. Kita gak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan kalau masalah ini boleh gak belakangan aja. Gak bisa. Tapi saudara dan saya bisa mengontrol respons kita terhadap apa yang terjadi kepada kita tersebut. Dan salah satu respons yang bisa saudara dan saya kontrol adalah amarah ini. Saudara dan saya bisa, semua bilang bisa, mengontrol amarah kita. Gak ada yang terlahir memang Tuhan iseng ya. Oh yang ini supaya lucu deh, di sekelilingnya supaya lucu nih. Ada yang suka-suka marah. Nah yang khusus yang ini gue bikin default mode-nya memang dia pemarah. Gak ada. Halo? Mazmur 4 ayat 5. Biarlah kamu marah. Boleh. Tapi jangan berbuat dosa. Gimana caranya supaya jangan berbuat dosa? Kalau tadi dibilang jangan berlarut-larut, ini caranya. Baca sama-sama yuk. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Bukan di ring tinju. Jadi waktu jiwa saudara lagi mau tenang, waktu fisik saudara lagi mau tenang, makanya dipakainya tempat tidur. Halo. Tetapi tetaplah diam. Kurang jelas? Ditambah. Selah. Apa artinya selah? Napas bos. Napas. Berkata-katalah dalam hatimu. Terjemahan bahasa Inggrisnya katakan demikian. Meditate
in your heart. Isilah hatimu, isilah pikiranmu dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan membantu kita untuk amarah itu gak sempat jadi dosa. Amarah itu gak dibiarkan berlarut-larut. Pemikiran-pemikiran yang gak penting itu gak dibiarkan menjadi lebih liar. Oh karena dia begitu, pasti begitu tuh. Lu boleh dong marah, lu harus lebih marah dan sebagainya. Firman Tuhan itu berkuasa untuk mewaraskan kita. Untuk tetap diam dan tidak bereaksi dengan amarah. Ada beberapa alasan kita marah. Yang pertama, terluka. Sebab kita marah. Yang kedua, takut. Merasa gak aman, kita insecure, kita gengsi. Kita takut kalau dilihat kita itu salah. Ini observasi pribadi ya, ini tolong gak usah dicatat di catatan saudara, karena ini gak penting. Observasi pribadi saya, orang Batak itu paling jago jadi pengacara. Pernah punya? Ya? Atau saudara pengacara kondang, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Tapi saya menemukan kenapa sih? Karena orang Batak itu gengsi banget kalau dibilang salah. Makanya pengacara Batak laku. Salah atau enggak salah, hajar dulu. Enggak kok. Suatu hari istri saya pernah bilang gini, kamu sadar gak sih kalau kamu yang semua yang kamu bilang tuh pokoknya benar. Enggak kok, nah itu mukanya. Meskipun casingnya kayak tukang jualan handphone, ya sipit-sipit begini. Tapi jauh di dalam darah saya, panas. Sebelum firman Tuhan ini berbicara kepada saudara, firman Tuhan itu nampar saya bolak-balik. Kenapa sih temanya dikasih ini Pak Alvin? Mohon maaf nih. Alasan yang ketiga, frustasi, dikejar deadline, panik, kewalahan. Di awal-awal saya diberikan kesempatan berkhotbah. Jangan ganggu saya kalau lagi ngeracik khotbah. Karena ini tentang jiwa-jiwa. Tahu jiwa-jiwa? Tahu domba-domba dan dombi-dombi yang butuh jamahan Tuhan? Jadi kalau anak saya datang, Dedi, sana. Ini lebih penting. Sampai suatu hari Tuhan bilang gini, oh jadi pelayanan ini tentang kamu. Kamu dulu WL nyanyi gini, it's all about you. Pretlah lu kata Tuhan. Ya Tuhan mohon ampun. Sekarang kalau saya mau diganggu by anyone, monggo. Yang kedua, cara kita mengatasi kemarahan. Train our senses. Latih panca indera kita. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku ngomong kayak anak-anak. Aku ngerasa kayak anak-anak. Aku mikir kayak anak-anak. Baca sama-sama. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, yang kenceng dong. Aku meninggalkan sifat kesekia-sekiaan itu. Terjemahan Bandung masa kini. Sayangnya kedewasaan kita tuh gak otomatis karena ulang tahun atau ulang tahun pernikahan. Kedewasaan adalah keputusan untuk meninggalkan cara mikir kayak anak-anak, cara ngomong kayak anak-anak, cara ngerasa anak-anak. Anak-anak gak bisa mikirin tentang orang lain. Dia cuma mikirin apa untungnya buat saya, apa yang nyaman buat saya, apa yang bisa saya dapatkan. Anak-anak ngomong dulu baru mikir, orang dewasa mikir dulu baru ngomong. Anak-anak mau semua perasaannya divalidasi oleh semua orang. Makanya ada istilah nyampah. Cuma nyampah kok. Halah, lu pengen seluruh dunia tahu kan lu lagi ngerasa gitu. Tapi orang dewasa mengerti, enggak semua perasaan negatifnya perlu divalidasi oleh orang lain. Hanya Tuhan yang perlu validasi perasaan kita. Saya sedang membantu beberapa pernikahan di tempat ini. Ibrani 15 ayat 5:14. Baca sama-sama yuk. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Lanjut. Yang karena punya apa? Panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang perlu marah atau enggak. Orang dewasa ditandai dengan panca inderanya yang terlatih. Dan panca indera yang berhubungan dekat dengan amarah yaitu telinga kita dan mulut kita. Kita hanya sedewasa telinga kita. Kita hanya sedewasa mulut kita.
Oleh karena itu kita perlu melatih apa yang perlu kita dengar, apa yang perlu kita katakan, dan apa yang gak perlu kita dengar, atau apa yang gak perlu kita katakan. Yakobus 1:19-21, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, baca sama-sama. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk, dan juga lambat untuk marah. Saya bacakan. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu dari amarah yang menyakiti orang lain. Latihlah telinga kita untuk menyimak apa yang perlu dan apa yang tidak perlu kita simak. Latihlah mulut kita untuk mengatakan yang menyenangkan atau enggak usah ngomong sama sekali. Mirip dengan kata pemazmur tadi, gimana caranya supaya ini bisa lebih gampang terjadi? Terimalah dengan lembut firman yang tertanam dalam hatimu. Ini akan membantu kita meredamkan amarah kita. Dengan kata lain saudara, kita melatih panca indera kita dengan membiarkan firman Tuhan memegang kedaulatan tertinggi. Bukan perasaan kita yang sedang bergejolak, tapi firman Tuhan jadi memegang kedaulatan tertinggi atas setiap kondisi, situasi, pemicu yang berpotensi untuk membuat kita jadi marah. Ini tentunya lebih mudah kalau memang sudah ada firman yang tertanam di dalam hati kita. Susahnya kita sering marahnya sering, firmannya lebih sedikit. Makanya kita berjalan dalam siklus itu terus menerus. Pertanyaannya sekarang, filter apa Pak yang perlu saya pakai untuk tahu mana yang saya dengar dan katakan? Filipi 4:8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, baca sama-sama. Pikirkanlah semua itu. Dengarkanlah semua itu. Katakanlah semua itu. Kalau saya balik, jadi akhirnya Alfi Raja Guguk, semua yang salah, yang kotor, yang curang, gak kudus, yang pahit, semua yang gak enak didengar, yang disebut kejahatan dan tidak patut dipuji, gak usah dipikirin, jangan didengar, jangan diucapin, apalagi dirawat dan diulangi. You keep on nursing it, rehearsing it, kamu hayati itu gak usah. Karena sampah selayaknya ada di tempat sampah. Bukan di pikiran kita, bukan di mulut kita, bukan di hati kita yang setuju bilang, aduh susah Kak. Saya tahu. Yang ketiga, yang terakhir. Let go and let God. Jadi yang pertama saudara masih ingat? Mengertilah sumber amarahnya itu di mana. Yang kedua, latih panca indera kita. Mana yang perlu saya dengar, mana yang perlu saya lihat, mana yang perlu saya omongin. Yang terakhir, let go and let God. Akui kekesalan saudara. Akui saudara kecewa. Akui saudara lagi marah. Tapi kadang-kadang yang suka terjadi begini nih. Mah, tadi kamu marah? Enggak kok. Kalau boleh ngomong, balas gini. Muke dijaga bun, muke. Boleh selaras gak dengan omongannya? Karena orang Indonesia itu udah biasa basa-basi. Ya di atas tidak di atas ya. Padahal firman Tuhan udah bilang, hendaklah ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya dari syaiton. Dari si jahat kata firman Tuhan. Kalau kesel bilang kesel. Jangan bilang gini, udah dikeselin dan orang lain yang ngeselin kita tahu kalau kita kesel. Terus ditanya, lo tadi kesel sama gue? Enggak kok. Bilang, iya, gue kesel. Apalagi kalau dia bilang gini, sorry ya tadi. Terus kita bilang gini, gak apa-apa kok. Tadi apa-apa kok. Saya tawarkan kalimat yang lebih sehat. Gue minta maaf ya. Gue ampuni lo. Jangan dilakuin lagi. Nah, mukanya santai. Gue ampunin. Itu lebih sehat buat saudara. Dan buat orang yang berbuat salah sama saudara. Is this okay with you? Yes. Jadi kalau memang enggak oke, iya jangan bilang oke. It's okay kok. No, it's not okay. It was not okay. Lo tadi ngejelek-jelekin gua di depan anak-anak home, itu nyakitin.
Gue masih punya isu dengan gambar diri. Gue terlahir gendut. Gue selalu berpikir gue gak akan pernah kurus sampai Yesus datang kedua kali. Saya sedang bicara tentang diri saya sendiri. Puji Tuhan, saya turun 31 kilo. Boleh tepuk tangan. Ini bukan sombong, tapi bangga. Jangan sangkali atau gengsi untuk mengakuinya bilang gak apa-apa kok. Saudara, dengan kita ngaku amarah kita, dengan kita ngaku kita kecewa, kita sedang membiarkan Tuhan berurusan dengan perasaan negatif kita. Semakin kita deny, semakin kita menyangkali, semakin kita gak kemana-mana. Hurt people, hurt other people. Orang yang terluka pasti akan melukai orang lain. Kalau kosakata kita tawar, kosakata kita pahit, intonasi kita juga nggak benar. Besar kemungkinan itu keluar dari hati kita yang juga pahit. Injil Lukas 6:45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Baca sama-sama. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Karena apa yang ditulis di WhatsApp keluar dari hatinya. Jadi kalau saudara ingin bebas dari amarah, coba cek deh perbendaharaan hati kita. Apa yang selama ini kita simpan dan kita rawat? Kecewa, pahit, dendam, mau bales, ketidakpengampunan. Bapak sih gampang ngomongnya, pendeta, pret lah. Tapi Bapak gak tahu cerita Bapak beda sama saya. Yang tadi Bapak ceritain, saya lebih parah. Mungkin saya gak ngerti cerita saudara. Tapi izinkan sebagai hamba Tuhan, saya tawarkan sebuah antidote. Supaya saudara gak terus-menerus pahit dan penuh dengan amarah. Kalau saudara mau balas, boleh. Balas dengan ini, slide berikutnya. Forgiveness is your best revenge. Engkau tidak sedang dengan saudara mengampuni. Yang paling diuntungkan bukan orang yang bersalah sama saudara, tapi saudara. Sebaliknya, kalau saudara memilih untuk tidak mau mengampuni, orang yang paling dirugikan saudara. Kenapa? Dia juga udah lupa kalau dia pernah nyakitin saudara. Dia udah kawin lagi sama orang lain. Dia udah move on, kita masih belum move on. Kita masih jalan terseok-seok. Dengan ketidakpengampunan yang menyeret kehidupan kita. Let go. Sama seperti ketombe saudara, kibas. Halo, kibas. Hempaskan debunya. And let God. Lepaskan kekecewaan saudara. Ampuni dia. Tapi Kak, aku masih ingat kejadiannya. Tuhan gak minta saudara lupa. Kecuali Tuhan mau saudara supaya amnesia. Bagian saudara, gak apa-apa itu namanya orang kerja. Bagian saudara adalah melepaskan pengampunan. Bagian Tuhan, when you release forgiveness, bagian Tuhan membantu saudara melupakan rasa sakitnya. Sampai suatu saat mungkin saudara sebut namanya. Dan reaksi di hati saudara enggak lagi sakit. Kemungkinan besar you have released total forgiveness. Jadi kesimpulannya kalau saudara masih kerasa yang enggak menyenangkan. Di dalam doa pribadi saudara. Katakan ini, aku lepaskan pengampunan sama orang ini. Saudara bisa lihat. Apa yang kuasa pengampunan bawa? Hati saudara bisa instantly change. Dari melihat diri saudara sebagai seorang victim. Sehingga saudara sebagai seorang victor. Aku lebih daripada pemenang. Gak cuma itu, Tuhan bisa pakai saudara untuk memulihkan orang yang membuat saudara terpuruk dalam ketidakpengampunan. Let go. And let God. Mari kita berdoa. Pejamkan mata saudara. Izinkan saya berdoa buat saudara. Kalau saudara tahu dan saudara tahu. Firman Tuhan ini buat saudara. Dan saudara mau meresponinya. Kalau soal lihat kiri kanan depan belakangmu. Mereka gak mati buat engkau. Yesus mati buat engkau.
Saya ingin berdoa buat saudara. Kalau engkau butuh anugerah Tuhan untuk memampukan saudara untuk keluar dari siklus amarah atau ketidakpengampunan, buka kedua belah tanganmu saat ini juga di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan lihat kejujuran anak-anakmu yang membuka kedua belah tangannya. Anugerah yang membuat engkau bisa mengampuni orang-orang yang menyiksa engkau dan engkau bilang, Bapa di surga, Bapakku, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anugerah yang sama bekerja turun atas setiap anak-anakmu. Now, saat ini juga. Kalau ada yang perlu buka tangan sekarang. Gak perlu gengsi, gak perlu malu. Anugerah ini tersedia buat saudara. Sepertinya Tuhan ingin bilang, anakku, cukup engkau memakai kekuatanmu. Izinkan kekuatanku bekerja di dalammu dan melalui engkau. Ingat bagaimana aku sudah mengampuni engkau. Bukan bagaimana orang tuamu, bekas pacarmu gak pernah mengampuni engkau. Tapi sebagaimana aku mengampunimu, demikian pula lah engkau mengampuni orang lain. Because hurt people will hurt other people. But forgiven people will forgive other people. Orang yang tahu dia sudah diampuni tanpa syarat, tanpa cicilan, orang yang sama akan belajar untuk mengampuni orang lain. Kami berdoa bersama-sama di keluarga kami, home kami, ministry kami, gereja ini Tuhan akan penuh dengan pengampun-pengampun dalam nama Yesus. Biar kasih-Mu turun atas mereka, memampukan mereka. Bahwa justru terutama juga mereka yang mungkin marah sama Engkau Tuhan, Engkau gak marah sama mereka. Engkau tunggu kapan mereka kembali kepadamu. Turunkan tangan saudara.